Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi lihat, orang-orang, saya sedikit gali ini ayat yang ke-47. Orang-orang di dalam golongan gereja organisasi yang berpikir kalau sudah menerima Roh Kudus, tidak mau lagi dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Itu salah. Karena untuk mengkonfirmasi seseorang punya Roh Kudus, maka orang itu harus mengenakan nama Roh Kudus. Mereka harus menerima nama Roh Kudus. Siapakah nama Roh Kudus? Yesus yang disebut Kristus. Karena itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak, kepada tubuh itu. Karena supaya melihat, mendengarkan nama itu, sudah melihat, mendengarkan Bapa. Haleluya. Disitulah kesalahan fatal mereka. Berpikir kalau sudah katanya menerima Roh Kudus, maka tidak perlu lagi dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sementara mereka belum pernah dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tapi selama ini dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara itu bukan nama. Itu adalah sebutan. Amin. Itu adalah sebutan. Itu bukan nama. Dan itu bukan satu pribadi. Itu adalah 3 pribadi menurut gereja-gereja organisasi. Harus dipulihkan kepada satu pribadi. Amin. Itulah pribadi Allah. Itulah tubuh Allah yang memiliki nama itu. Nama di atas segala nama yang sudah mati. Yang mencucurkan darah dan berkorban untuk orang yang dikasihinya. Itulah nama di atas segala nama. Itulah Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Dan Anda lihat bagaimana hal ini menjadi berkat yang sangat mulia. Ya, Kornelius ditandai. Amin. Kornelius dimeteraikan. Kornelius diberkati, berada di hadirat Tuhan. Dan Anda sudah tahu tentu kemana tujuannya. Amin. Dia ketika kelak Anda akan berjumpa dengan dia. Amin. Seperti apa sih dulu Brother Cornelius? Anda rindu tentu bercakap-cakap kepada seorang perwira tinggi dari Italia yang diselamatkan oleh Tuhan. Lihat. Dan Anda ingin melihat wajahnya saya rasa. Seperti apa sih Cornelius ini? Amin. Haleluya. Tentu Anda harus ada di hadirat Allah seperti dia. Supaya Anda berjumpa dengan dia. Amin. Juga kepada Petrus. Yang sudah selalu ada di hadirat Allah. Dengan menerima firman Tuhan itu. Apa yang dikatakan Tuhan dia tidak bantah. Yang tidak lakukan. Dia tidak berkata, Tuhan kemarin kan kau bilang haramnya itu. Sekarang kau bilang halal. Pelin-pelannya Tuhan ini. Enggak usah dah. Kau lagi Tuhanku. Enggak seperti itu Petrus. Dia percaya apa yang dikatakan Tuhan dan dia lakukan. Haleluya. Dan Anda sudah diberitahukan bagaimana apa penghakiman kepada orang yang di luar hadirat Tuhan yang menyembah selain Tuhan. Amin. Yaitu di mana kemarin? Wahyu pasal 6, pasal 16. Apa yang akan terjadi bagi mereka yang menyembah kepada patung binatang itu? Amin. Dan mereka ditandai. Memiliki tanda binatang. Haleluya. Dan saya tidak usah baca karena Anda sudah mendapatkan catatan itu. Dan kita akan melihat di sini, lihat, saya ulas sedikit tentang apakah yang menandai hidup orang-orang di zaman ini supaya berada di hadirat Allah. Sama seperti, lihat, sama seperti Petrus yang berkhotbah kepada Kornelius. Amin. Apa yang disampaikannya adalah seperti firman yang tak tertulis. Amin. Seperti firman yang tak tertulis. Lihat. Dan itu disampaikannya kepada Kornelius. Apa arti daripada yang disampaikan oleh malaikat itu kepadanya? Anda mengerti? Haleluya. Karena di kitab dia di perjanjian lama, tidak ada hal-hal itu dituliskan seperti itu. Bahwa soal
Tuhan berkenan kepada semua orang. Lihat, mereka selama ini mendapatkan yang tertulis. Mereka tahu bahwa Tuhan hanya berkenan kepada mereka. Anda bisa mengikutinya? Maka hal yang sama pun di zaman ini, untuk orang ada di hadirat Allah, orang harus mendengarkan apa yang tidak tertulis itu. Para itu memulainya kemarin di Wahyu 10 ayat 1 sampai 17. Ya. Dia membacakan itu, dan saya tidak perlu membacanya di sini. Anda hanya mencatat saja. Haleluya. Itulah misteri bagaimana seseorang akan menerima apa itu kitab, apa itu isi dari kitab sebelah luar atau firman yang tak tertulis. Ketika memahami ayat 3 dan 4 itu sendiri. Ya. Dan itu akan menjadi penggenapan Yohanes 10, yaitu domba mendengarkan suara gembala. Ketika bagaimana Tuhan akan memulai dirinya berbicara, amin, yaitu misteri ketujuh guru berkumandang. Misteri ketujuh guru itu adalah hal-hal yang terdapat di dalam kitab sebelah luar, yang adalah kitab yang adalah firman yang tak tertulis, yang dimeteraikan dengan 7 meterai. Amin. Dan ketika itu dibuka, ketika itu diperdengarkan, itu adalah ketika Allah berbicara. Itu adalah ketika gembala berbicara dan domba harus mendengarkannya. Jika tidak, maka dia di luar hadirat. Amin. Haleluya. Dan lihat, itu Tuhan sendiri yang turun. Itu adalah api yang dijanjikan, memiliki untuk mendapatkan tanda. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan sedang turun. Jadi banyak api. Banyak, ada juga api-api yang asing. Tapi ini harus lihat. Wahyu 10 ayat 1. Seperti apa itu api itu dan awan itu. Amin. Dan itulah yang akan membuat iblis lari. Amin. Itulah yang membuat iblis lari. Bahkan makhluk-makhluk apapun itu, binatang-binatang apapun itu akan lari. Tetapi Anda tidak. Karena Anda harus dihangatkan dengan api. Amin. Haleluya. Tapi yang lain akan takut. Haleluya. Binatang-binatang senang kalau sudah malam dibikin, bahkan sore senja dibikin perapian. Di tengah-tengah, atau jangan di tengah-tengah, di sekitar kandangnya. Di sekitar kandangnya, kalau baik domba, baik lembu, baik kerbau, kalau dibikin api waktu sore-sore sampai malam, dia senang, aman dia. Nyamuk lari semua itu. Penyakit lari semua. Hangat, binatang itu hangat. Jadi Tuhan datang untuk menghangatkan jiwamu yang sudah dingin itu. Bahkan suam-suam kuku itu. Amin. Itu makanya dia turun. Tapi banyak api. Tapi tidak bisa sampai dia selama-lamanya membuatmu hangat dan nyaman. Karena alang mitop, alang kodyo obus. Amin. Artinya molodang di leon insentifna, gajina ngambek. Amin. Api ya hame. Haleluya. Dapat mengerti apa yang saya maksudkan? Haleluya. Marjamita berkobar-kobar malu tanggal pertama. Di bulan awal, tanggal pertama berkobar-kobar api. Malah dibahin suban. Ya. Mulai pertengahan turun. Haleluya. Tidak. Amin. Tidak demikian Tuhan. Zaman ini dia sendiri yang turun. Untuk apa? Untuk supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena tanpa Tuhan membawa perlengkapan ini, nggak ada orang yang bisa memakai itu.
Dan apakah itu? Firman. Apakah itu? Wahyu 10. Amin. Yang tak tertulis itu. Itulah yang akan menyingkapkan maksud-maksud dari yang tertulis itu. Karena banyak orang membaca tapi tidak mengerti itu. Dibutuhkan firman yang tak tertulis yang sudah didengarkan oleh Yohanes itu. Baru itu akan dibuat mengerti. Oh, artinya ini, rupanya ini. Yang tertulis itu. Anda paham itu? Haleluya. Nah, maka orang akan mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah, firman Allah. Yang tertulis dan yang tidak tertulis. Amin. Bukan hanya sampai ditarikan yang kedua. Bukan hanya firman soal masalah nubuatan. Atau bahkan mujizat. Tapi firman Allah yang menyingkapkan seluruhnya. Jadi kita hidup di masa pembukaan firman. Amin. Kita hidup di masa pembukaan firman. Kalau Tuhan katakan itu, ya itu. Itu harus dilakukan. Sama seperti dulu di masanya Petrus. Pembukaan firman itu bagi mereka. Jadi Tuhan ternyata berkenan kepada orang yang tidak bersunat. Pembukaan firman itu bagi mereka. Pembukaan firman. Karena mereka tahu selama ini Tuhan itu hanya berkenan kepada orang-orang Israel yang bersunat. Tapi sekarang Tuhan mau katanya kepada orang-orang bersunat seperti Cornelius. Itu pembukaan firman. Hal yang baru bagi mereka itu. Hal yang baru bagi mereka itu. Haleluya. Amin. Ya. Jadi tetapi lihat manusia sudah jatuh dan firman dan harus kembali ke firman oleh firman. Gereja sudah jatuh, ya. Maka gereja harus dipulihkan oleh firman demi firman. Dan firman yang tertulis itu tidak bisa tanpa firman yang tak tertulis. Yaitu firman yang mana Tuhan sendiri yang turun. Amin. Melalui ketujuh guru berkumandang sehingga meterai-meterai dilepaskan. Haleluya. Ya. Dan itu kita sedang berada ketika firman dibukakan seperti di zaman Petrus itu. Di zaman ini pun ada pembukaan firman tentang apa itu seluruhnya kitab Wahyu. Amin. Anda tahu itu adalah di masa-masa antara celaka kedua dan celaka ketiga. Antara daripada sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Disitulah itu digenapkan pembukaan firman. Haleluya. Ya, antara sangkakala ke-5 dan ke-6 untuk ke-7. Itu maksudnya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi sangkakala ke-5, sangkakala ke-6 dan ke-7. Amin. Situlah itu antara perang dunia pertama, kedua dan ketiga. Sebentar lagi perang dunia ketiga. Ya. Disitulah itu masuk, disitulah itu pembukaan firman. Haleluya. Wahyu 10. Disitulah di mana ayat 8 sampai 11. Sebelum Wahyu 11. Pelayanan Kristus di dalam dua saksi. Amin. Yaitu Musa dan Elia. Ya. Dan pelayanan itu adalah pelayanan William Marion Branham. Di sanalah itu dulu. Amin. Kita berada di antara, mempelai wanita berada di antara perang dunia kedua dan perang dunia tetapi Nabi berada di antara perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Amin. Disitulah seruan dan suara itu. Tetapi pembukaan firman itu adalah sesudah itu. Anda paham? Karena itu tahun 1963. Nabi pelayanannya 1946. Amin. Haleluya. Ketika di Goa itu, ketika Israel sudah di tanah airnya, maka Tuhan menyuruh dia, amin, masuk ke ladang penginjilan.
tahun 1946. Anda paham itu? Dan itu terus seruan itu. Tapi tiba waktunya tahun 1963, itu adalah antara, lihat, Perang Dunia kedua dan ketiga. Disitulah pembukaan firman. Dan Nabi sudah tiada. Dan kita masih ada di sini. Di masa-masa pembukaan firman. Bukan di masa-masa seruan dan suaraan. Dan bukan di masa-masa seruan Anda. Anda paham itu? Tapi Anda adalah di masa-masa suara. Amin. Anda bukan di masa-masa tarikan pertama dan tarikan kedua. Tetapi Anda di masa-masa tarikan ketiga. Seruan itu adalah pesan itu sendiri keseluruhannya. Amin. Itu adalah tahapan Nabi. Suara adalah mempelai wanita. Nabi ada di tarikan pertama, tarikan kedua, tarikan ketiga itu, tetapi tidak seluruhnya tarikan ketiga Nabi. Karena Nabi tidak sampai kepada berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang tidak diselamatkan. Karena itu adalah tahapan daripada suara atau mempelai wanita. Amin. Haleluya. Nah, pelayanan Nabi adalah Kejadian 18. Kejadian 24. Maleakhi 4 ayat 5. Lukas 17. Pelayanan tarikan pertama dan tarikan kedua. Pelayanan seruan. Maleakhi 4 ayat 5. Amin. Lukas 17. Wahyu 10 ayat 7. Wahyu 19 ayat 10. Wahyu 22 ayat 9. Dan seterusnya. Itulah pelayanan Nabi. Itulah pelayanan seruan. Amin. Tetapi pelayanan mempelai wanita. Suara akhir zaman adalah Kejadian 20 dan 21. Kejadian 24. Wahyu 22 ayat 17. Anda harus tahu di mana Anda tertulis. Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Dan seterusnya. Amin. Anda tidak akan pernah paham ini tanpa berkumandangnya ketujuh guru. Saudara dan saya tidak akan pernah tahu ini kalau Anda tidak mendengarkan, lihat firman yang tak tertulis itu. Ya. Seperti di Wahyu 5 ayat 1 sampai 2. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang tertulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Jadi ada kitab di sebelah luar dan sebelah dalam. Jadi ada kitab yang tertulis dan kitab yang tak tertulis. Yang tak tertulis itulah sebelah luar. Itulah yang akan menjelaskan, amin, itulah yang akan mengumpulkan hal-hal yang tertulis yang sudah terserak itu melalui gereja-gereja organisasi denominasi. Seperti baptisan itu tertulis, ya, itu sudah terserak oleh teologi dan lain sebagainya. Amin. Lihat. Dan itu bagaimana itu harus dipulihkan. Amin. Melalui kitab, melalui firman yang tak tertulis itulah yang akan membawa itu kembali ke tempatnya. Bahwa seseorang harus dibaptis dengan baptisan air yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Tanpa firman yang tak tertulis itu tidak bisa dikembalikan. Orang akan tetap oleh organisasi gereja dibaptis di dalam nama sebutan-sebutan, yaitu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sementara itu tidak demikian oleh orang yang di dalam hadirat Allah melakukannya, yaitu Petrus. Petrus seorang yang ada di dalam hadirat Allah melakukan baptisan di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Petrus. Kisah para Rasul 2 ayat 38 itu. Dilakukannya juga kepada orang-orang di luar Yahudi. Seperti kepada Cornelius. Bahkan sudah ditandai oleh Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh katanya, amin. Harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Seorang yang ada di dalam hadirat Allah itu. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tidak membantah.
dan lari dari hadirat Allah. Tidak demikian Petrus. Maka hal yang sama pun di zaman ini. William Branham tidak lari dari hadirat Allah. Tetapi yang ada di dalam hadirat Allah. Maka apa yang disampaikannya yang adalah seruan itu, pesan itu sendiri. Amin. Itu yang harus dilakukan oleh setiap orang kalau mengklaim dirinya di hadirat Allah. Dan bahkan untuk masuk ke hadirat Allah. Instruksi-instruksi itu. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, masih 5 ayat 1-2 Wahyu, berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan yang membuka meterai-meterainya? Atau yang akan memperkatakan, amin, haleluya. Maka dikatakan, membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Jadi firman yang tertulis, itulah yang di sebelah dalam. Anda paham itu? Itulah yang Anda lihat Kejadian 1, terus Wahyu pasal 22. Itulah yang tertulis. Haleluya. Bahkan ketujuh meterai yang dituliskan seperti meterai pertama adalah kuda putih. Itulah yang tertulis. Tetapi apa artinya itu? Sehingga memberikan pengertian dan instruksi, dibutuhkan firman yang tak tertulis. Amin. Maka akan dibuktikan dengan perkataan itu, firman yang tak tertulis itu, orang akan dibuktikan menerima Allah atau tidak. Ketika dia mau menerima apa itu arti daripada kuda putih oleh anak domba melalui seorang nabi dan melakukan firman itu, maka dia sedang ada dalam hadirat Allah, dikeluarkan dari dosa. Amin. Haleluya. Ya. Dan banyak hal yang akan disampaikan di sini, di dalam hal apa yang terdapat terkandung di dalam kitab yang tertulis. Dan oleh kitab yang firman yang tertulis sebelah dalam itu oleh kitab sebelah luar, yaitu firman yang tak tertulis. Banyak yang akan disampaikan di sini. Ada paham itu? Seperti benih ular. Anda paham itu? Seperti benih ular. Ya, dibutuhkan apa yang diperdengarkan ketujuh guru. Itulah benih ular. Apa sih sebenarnya? Di dalam Alkitab tidak ditunjukkan dengan secara tuntas apa itu benih ular. Asal usul manusia yang keluar dari hadirat Allah. Di manakah dimulai asal usul orang yang keluar dari hadirat Allah? Ya, di kitab Kejadian. Maka dibutuhkan, lihat, firman yang tak tertulis. Untuk menjelaskan hal ini yang dituliskan hanya sekedar di dalam kitab yang di dalam kitab sebelah dalam yang tertulis itu. Tentang seorang yang bernama Kain. Bisa diikuti? Haleluya. Saya akan ulas sedikit dari kitab Kejadian karena saya masih punya waktu. Ya, saya sudah bahas ini sedikit di hari Minggu, bagaimana dia ditandai dengan tanda binatang. Seorang yang keluar dari hadirat Allah. Amin. Haleluya. Dan apa dampak bagi orang yang ditandai dengan tanda binatang? Seorang yang keluar dari hadirat Allah. Dan itu sudah saya sampaikan di Wahyu pasal 16. Amin. Yang mendapatkan, yang memiliki tanda binatang, yang menyembah, yang tunduk. Itu kalau kita kembali ke
Kejadian pasal yang dimulai dari Kejadian pasal yang ketiga. Yaitu dimulai dari manusia itu berdosa. Amin. Dimulai dari manusia itu berdosa dan kemudian penghakiman hukuman diucapkan untuk dosa. Ya. Kemudian Anda akan melihat di sana hukuman itu sudah dimulai di sana. Amin. Di kitab Kejadian pasal 3 hukuman itu sudah dimulai. Penghakiman itu sudah mulai. Amin. Sesudah zaman-zaman seperti zaman gereja, Anda harus lihat di situ. Kemudian meterai. Di sana Anda lihat siapa yang dimeteraikan oleh Allah, siapa yang dimeteraikan oleh setan. Amin. Haleluya. Jadi meterai-meterai pun sudah ada di kitab Kejadian. Seperti zaman-zaman gereja pun ada di dalam kitab Kejadian. Sangkakala ada di kitab Kejadian. Cawan-cawan pun ada di kitab Kejadian. Anda paham itu? Haleluya. Nah, penghakiman sudah dimulai dari kitab Kejadian. Dan kemudian di ayat yang ke-23, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Amin. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Haleluya. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala. Lihat. Dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Tetapi lihat di sini, keluarga itu masih di dalam hadirat Allah. Karena Adam adalah anak Allah. Amin. Mereka masih ada di dalam hadirat Allah. Walaupun mereka sudah diusir dari Taman Eden. Karena buktinya, lihat, mereka terutama di sana adalah Habel memperoleh pewahyuan. Di sana belum ada Alkitab. Sehingga orang bisa seolah-olah bagaimana cara mendapatkan hadirat Allah. Amin. Di Kejadian pasal 4 tentang cerita Kain dan Habel. Di sana akan Anda melihat siapa yang keluar dari hadirat Allah, siapa yang ada di dalam hadirat Allah. Dan sama seperti Habel adalah anaknya Adam, tetap di hadirat Allah, sama seperti ayahnya tetap di hadirat Allah, walaupun mereka sudah dihalau dari Taman Eden, karena mereka adalah tetap anak Allah, amin, maka mereka tetap di hadirat Allah. Maka walaupun Habel dibunuh, Set tampil, maka Setlah yang meneruskan berada di hadirat Allah. Terbukti. Amin. Haleluya. Lihat. Kalau kita baca di Kejadian pasal 4. Dikatakan kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Lihat, maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, jadi di sini tidak dikatakan bahwa nanti Habel itu lahir sesudah beberapa tahun, beberapa ratus tahun, tidak seperti itu dikatakan di sini.
Tapi ini misterius. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing, domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, paham itu? Lihat apa yang dimiliki oleh Kornelius. Apakah Tuhan mengindahkan persembahannya? Ya. Apakah Kornelius lebih, kalau dikatakan manusia pertama gitulah, dibandingkan dengan Kain? Apakah Kain itu lebih rendah dengan Kornelius seolah-olah sehingga harus persembahan Kornelius diterima, persembahan Kain tidak diterima? Sementara Kain itulah orang pertama loh. Seharusnya dia adalah orang yang sangat kudus. Anda paham? Orang yang masih sangat dekat dengan aslinya, begitulah. Tetapi di sini persembahannya tidak diterima. Ada apa itu? Kan harusnya orang-orang bertanya-tanya. Kenapa Kornelius di sana itu bangsa kafir? Belum pernah mengenal yang macam mana itu Allah. Masa Kain tidak mengenal Allah? Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Persembahan Kain tidak diterima, Kornelius diterima. Ada apa itu? Anda mengerti? Siapa sebenarnya Kain? Amin. Dan apa jalan masuk ke dalam hadirat Allah? Sehingga Kornelius berkenan kepada Allah. Tapi persembahan Kain tidak diterima Allah. Amin. Seharusnya gereja-gereja menyelidiki ini. Kalau mereka saleh. Kalau mereka saleh dan takut Tuhan. Tapi tidak demikian. Yang mereka miliki adalah apa? Hanya tradisi. Amin. Yang mereka miliki hanyalah tradisi. Haleluya. Anda masih sanggup di situ? Karena saya masih khotbah baru beberapa jam. Nggak paham? Belum, itulah makanya. Belum Anda harus mendengarkan pastor yang lain. 3 jam, 4 jam dia khotbah. Anda nggak bisa bergerak di situ. Kecuali Anda haus saja. Karena Tuhan ingin terus masih berbicara. Haleluya. Ya. Jadi saya ingin dengarkan terus suara Anda untuk mengamenkannya. Kalau Anda tidak amenkan, berarti Anda sedang tidur atau pikiranmu kemana-mana. Atau amale pastor. Atau pemabuh. Atau arung jajimu di luar. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ada apa manusia yang masih sangat dekat? Amin. Belum ada peradaban. Belum melihat di sana sini ada hal-hal yang membuat dia terkamiri. Tetapi dia sudah tidak diterima persembahannya. Siapa sebenarnya si Kain ini? Amin. Para pendeta harusnya menyelidikinya. Ada apa dengan Kain? Manusia yang masih sangat dekat dengan hadirat. Belum ada yang lain-lain sehingga dia katakan aku tergoda karena ada di sana begini. Belum ada manusia begitu banyak. Dan peradaban belum begitu canggih. Anda paham itu? Haleluya. Dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas. Ada apa ini? Kenapa dia memiliki sifat yang seperti itu? Amin. Karena pohon dikenali dari buahnya. Haleluya. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Karena tidak diterima persembahannya. Seandainya
dia tidak memiliki sifat seperti ini dan dia berkata, ya Tuhan ampunilah, mungkin cara saya salah atau persembahan saya tidak tanya engkau, ampuni saya Tuhan. Harusnya seperti itu Kain. Jika dia adalah anak Allah, jika dia adalah anak Adam. Sama seperti Petrus yang ada di hadirat itu. Dia berkata, kan Tuhan engkau katakan seperti ini. Maka Tuhan menjawab dengan jawaban yang benar. Tetapi Kain di sini langsung panas. Makanya saya mulai tadi. Kalau Petrus itu tidak memiliki Roh Kudus, amin, dia akan berkata, Tuhan, natari saya ada kok putih, sonada kok putih, ada yang toho tuh kok. Engkau tidak betul Tuhan. Tapi Petrus tidak berkata seperti itu. Dan dia mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi Kain tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Kain dan korban persembahannya sesudah tidak dihindarkan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dan mukanya muram. Oh, becut. Becut. Isa-isona sering becut. Bagus. Puji Tuhan. Adong na jujur bah. Buana dua. Sering doh becut Tuhan re. Oh Evan. Adong doh ya do pasti becut. Molo di dokon manangdang di lehon. Koma anak bapak anak hepeng. Itur olo do becut. Ya kan? Harusnya dang pola. Kon boy do sukunan. Buasa dang lenomu jajan na bapak. Manangdang lenomu jajan na oma. Boy do dong sondong. Ala boy merokonon na. Ala caram dang toho. Amin. Dohonon ni bapak na manang dohonon ni oma nama caram dang toho. Caram dang toho. Manang neng tu dia beno mujajani. Nyokue gurang. Coca-Cola arong. Neng mengidu jajak ko. Pasti mah dohonon na songoni kan. Dang itor becut marungut-ungut. Lau manang ite dang pituni kam. Nina masuk. Ya kan? Nggak betul seperti itu anak yang baik. Malahan harus tanya dong. Oh, kok bisa sih? Masa sih saya nggak dikasih jajan? Maka akan dikasih tahu. Kenapa saya tidak kasih kamu jajan? Ada alasan? Harusnya seperti itu. Ditanya, kenapa Tuhan nggak kau terima? Bukan langsung becut, langsung merasa hebat gimana? Ada apa ini si Kain ini? Benih apa ini? Tidak seperti Habel. Amin. Firman Tuhan kepada Kain tadi. Kemudian ayat yang ketujuh. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Kain tidak ada perbuatan baiknya, tidak ada sifat yang baiknya. Amin. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Lihat. Karena dia tidak mendengarkan Tuhan. Kalau aku tidak terima, jangan kau terus komplain. Kan begitu dia. Kalau aku tidak terima persembahanmu, jangan engkau terus mengamuk. Kemudian sudah dinasehati, dia tidak mau mendengarkan nasihat. Dia tidak mau berbuat baik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Haleluya. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Lihat, sesudah dia muram, dia benci kepada Habel. Benci kepada saudara. Isa-isona benci itu saudarana. Molo dilean, omakna manang bapakna, hepeng manang na jajana, dilehon manang na dioloi hatani, abangna manang anggina, kemudian gabe imana becut. Kemudian sogoro hana tu abangna, manang tu anggina, isa-iso songon. Itu tidak bisa. Anda paham itu? Haleluya. Tapi Kain, lihat, persembahannya tidak diterima, gabe sogoro hana tu anggina. Harusnya mencari tahu. Puasa imana diterima buah saudau. Berarti kesukunoku Tuhan. Sungguh dia sebenarnya nani jalom Tuhan. Ini menjadi muram dan sogoro hana tu anggina. Na yang seaton na anggina. Lihat. Kata Kain kepada Habel, adiknya. Marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Ketahuanlah siapa sebenarnya Kain. Karena Alkitab katakan di Yohanes pasal 10. Amin. Kalau saya tidak salah ayat 10. Amin. Dikatakan bahwa iblis itu adalah merampok, mencuri,
membunuh dan membinasakan. Lihat, tindakan daripada si Kain. Dia sudah sama seperti iblis bapaknya. Amin. Karena sifat itu turun. Tidak bisa sifat saya turun ke si Andre. Enggak ada itu. Ikon sifat ni bapak anda do turun si Andre. Jadi kau patudono do bapak musongo di Andre. Naburju do bapak mu Andre? Ida do kono mu do tong naburju. Maka ikon sifat naburju do patuduho. Songoni do tong si Arta. Songoni do tong si Evan. Kalau diboto do bapak nanda burju. Kiri pepeng do tu si Arta kan bapak kan. Lihat dokat jajamu. Berarti burju bapak. Iko burju do. Nah. Songoni do tong Andre. Songoni do tong Evan. Sampai si Andre tangarong be bapak na. Alai diingot bahwa bapak kuna burju. Maka au pe ko gabe. Anak na burju. Ida to. Haleluya. Nah. Alana mamamu, omakmu paling dokon. Bapakmu na burju do Andre. Kecuali dokon omakmu, bapakmu na juga Andre. Ya dokon omak songoni. Haleluya. Lihat. Ale mulai dokon omak do na burju do bapak Andre. Ya. Orang maka ikut na burju mageleng. Penturut doi. Lihatlah kain ini. Menunjukkan sifat ayahnya, sifat bapaknya, yaitu ular. Yang sudah memakai ide daripada setan. Amin. Haleluya. Ularlah patungnya setan di Taman Eden. Ularlah patungnya setan di Taman Eden. Itulah binatang itu. Dan patung binatang itu sendiri. Dan siapa yang mengenakan itu? Kain. Haleluya. Dikatakan lagi firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Oh, langsung sudah. Di kitab Kejadian sudah ada kutukan? Sudah ada kutukan. Baru dihalau dari Taman Eden. Keluar dari hadirat. Amin. Keluar dari hadirat kutuk. Sebelumnya dia masih di sana. Tapi sesudah ini keluar dari mulut Allah, dia sudah keluar dari hadirat Tuhan. Dia sudah ditandai oleh dosa, tanda binatang. Terkutuklah. Amin. Terkutuklah engkau. Terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Amin. Haleluya. Di bumi ini pun tidak layak orang yang seperti itu. Maka dia harus ada di neraka. Karena itu sama tanah yang dulu di sana darahnya si Habel, sama juga tanah yang di sini itu. Anda paham itu? Haleluya. Jadi bayangkan itu apa yang terjadi yang dilakukan oleh Kain di sana, apa yang dilakukan oleh Israel, orang-orang yang menyalibkan Yesus di sana. Tidak semua orang Israel adalah Israel sejati. Itu yang saya maksudkan. Yang tidak sejati itu yang dilakukan kepada Yesus. Sehingga tangan Romawi membunuh Yesus. Anda paham itu? Darahnya tertumpah. Lihat. Maka hal yang sama. Kain akan protes nanti. Loh, kok hanya saya yang terkutuk? Kok hanya saya yang di neraka Tuhan? Orang-orang yang menyalibkan Yesus Kristus. Kok mereka masuk surga? Anda paham itu? Lihat. Organisasi-organisasi peribadahan Israel itu yang mewakili organisasi-organisasi gereja di zaman ini, pemerintahan yang menyalibkan Yesus di zaman itu, dan pemerintahan yang ada di zaman ini, yang akan juga menyalibkan Yesus Kristus firman di zaman ini. Apakah Kain tidak akan menuntut Allah? Akan menuntut Allah. Kalau gereja-gereja organisasi di zaman ini, yang menyatu dengan pemerintahan-pemerintahan, yang menyalibkan firman pada zaman ini, akan masuk surga. Kain akan protes. Sama seperti Hawa pun protes. Anda paham itu? Haleluya. Tetapi Kain tidak mendapatkan tebusan. Kain tidak mendapatkan penebusan. Karena dia tidak bertobat. Karena Kain tidak bertobat. Anda paham itu? Itulah makanya dia tidak bisa diselamatkan. Anda paham?
Haleluya. Tetapi Kain tidak bertobat. Jadi hanya orang-orang di sepanjang zaman yang bertobat yang akan diselamatkan. Yang tidak bertobat, yang tidak mendengarkan firman, mereka tidak akan bertobat. Hawa bertobat. Hawa mendengarkan firman selanjutnya. Anda mengerti? Haleluya. Dia tunduk kepada suaminya. Itulah makanya kenapa dia melahirkan Set lagi. Amin. Dia melahirkan Set. Nah, Adam mengambil dia tetap menjadi istrinya. Amin. Haleluya. Hawa tidak mengikut ular. Dan bisa saja ular itu lebih ganteng dari Adam. Dan lebih hebat kelihatannya dari Adam. Tetapi Hawa tidak mengikut ular. Tetapi Hawa mengikut Adam. Anda mengerti? Haleluya. Itulah makanya sampai dia melahirkan Henok. Dari Set sampai Henok. Anda paham? Maka dia diselamatkan. Seperti Sarah. Pernahkah Sarah mencoba tidak percaya kepada Tuhan? Pernah. Tapi apakah dia diselamatkan? Ya. Karena bahkan Nabi ajarkan dia adalah bagian daripada Abraham. Sama seperti Hawa adalah bagian daripada, tapi Kain bukan. Kain itu adalah datang dari si jahat. Amin. Haleluya. Nah, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi padamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, lihat si Kain ini dia. Dia tidak mohon ampun kepada Tuhan. Dia tidak mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Tidak ada keluar seperti itu dari mulutnya. Tapi yang ada adalah kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Coba, dia mau berargumen, berdalih dengan Tuhan. Tang tohoi, gabe balga hukumaku siapa benaku, gabe hira semoni pa benan di mana? Itu Tuhan. Tidak mohon ampun, udah nyata-nyata dia membunuh. Udah nyata-nyata dia menghilangkan nyawa adiknya. Bukan dia bertobat, ampuni saya Tuhan. Saya sudah mengikuti emosi saya Tuhan. Kalau dia anak Allah, kalau dia anak Adam. Tetapi dia tidak anak Adam. Amin. Haleluya. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku, lihat, masih malah menjabar-jabarkan lagi kepada Tuhan. Menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, keluar dari hadirat Tuhan dia. Amin. Seorang pelarian dan mengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Lihat selanjutnya, kita akan berbicara dia ditandai. Firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Supaya dia mengalami kutuk itu. Anda paham itu? Haleluya. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain. Jadi siapakah orang yang pertama kali ditandai keluar dari hadirat Allah? Kain. Dengan tanda binatang. Anda paham itu? Bukan dengan tanda Allah. Tapi dengan tanda binatang. Apa itu? Orang yang akan dihukum. Orang yang akan dihukum seperti di Wahyu pasal 16. Amin. Kemudian Tuhan menaruh tanda kepada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Siapa yang memiliki tanda binatang, dia bisa membeli, bisa menjual. Dia aman. Nggak ada yang bisa mengganggunya. Itu maksudnya. Demikian pun yang diberikan kepada Kain. Tak ada yang bisa mengganggunya. Dia aman saja. Anda mengerti? Haleluya. Makanya di zaman ini pun, siapa yang memiliki tanda binatang dia aman? Aman dia. Kemana saja. Berkeliaran. Kemana saja berkeliaran seperti Kain. Boleh-boleh saja. Mau dari Sabang sampai Merauke. Dari mulai timur ke barat boleh kalau punya tanda binatang. Seperti Kain. Boleh.
Haleluya. Tetapi yang tidak bisa. Tidak bisa kemana-mana. Selain di tempat yang Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Makanya Anda hanya ada aman di hadirat Allah. Di luar hadirat Allah, lihat. Anda sudah ada dalam kutuk. Walaupun Anda bisa kemana-mana. Sesuka hatimu. Naing manuhor tumol. Naing malanja tumol. Boleh. Tapi Anda sudah di luar hadirat Allah. Karena sudah memiliki tanda binatang. Izin yang mengganggu kamu. Akan dihukum orang yang mengganggu kalian. Kalau Anda punya tanda binatang, kalau Anda punya sertifikat vaksin hari-hari ini, siapa yang mengganggumu, melarangmu masuk ke sana, akan dihukum orang itu. Anda mengerti? Haleluya. Tetapi kalau Anda sebaliknya, oh, itu seharusnya bagi dunia ini. Amin. Karena itu dilawan melanggar hukum, maka orang ini layak dibinasakan. Tetapi Kain pada waktu itu tidak ada yang bisa membinasakan dia. Tidak ada. Dia bebas sesuka-sukanya. Anda mengikuti apa yang saya sampaikan ini? Haleluya. Barang siapa pun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan. Dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Jadi lihat. Orang yang pertama kali orang yang pertama kali ditandai dengan tanda binatang adalah Kain. Orang yang sudah mendapatkan kutuk. Jadi orang yang memiliki tanda binatang adalah orang yang sudah dikutuk. Orang yang akan masuk kepada penghakiman. Dan dia sudah di dalam penghakiman itu sendiri. Amin. Haleluya. Jadi yang saya sampaikan di sini Anda perhatikan Kejadian 4 dan Wahyu pasal 16. Amin. Yang mau saya sampaikan di sini adalah sesudah Anda mendengarkan 2 Timotius 1 tadi, maka di sini Anda lihat juga Kejadian 4 dan Wahyu pasal 16. Yang di luar hadirat Tuhan maka itu terkutuk. Dia kepada kebinasaan. Dan saya sudah memberikan perbandingannya. Orang yang ada dalam hadirat Tuhan memiliki tanda Allah, yaitu Roh Kudus, meterai Allah. Amin. Haleluya. Dan dia di persembahannya diterima oleh Tuhan. Seperti Habel. Amin. Haleluya. Dan misteri ini kita akan bahas di hari Rabu. Kalau Tuhan berkenan lagi, kita akan bahas ini lebih spesifik tentang Kain. Amin. Di dalam misteri penghakiman. Bagi orang-orang yang di luar hadirat Tuhan. Yang persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Amin. Jadi pastikan Anda di hadirat Tuhan selalu. Dan persembahanmu naik di hadirat Allah. Amin. Haleluya. Yaitu dengan apa? Terima firman Allah pada zaman ini. Seperti Petrus pada zaman itu. Maka di zaman ini pun Anda menerima firman Allah melalui William Branham. Seperti Cornelius menerima firman Allah yang tersingkap melalui Petrus. Amin. Itulah akan membawa orang di hadirat Allah. Amin. Dan diberkati sampai selama-lamanya. Memberkati kita semuanya. Sudah kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Haleluya. Di hari Rabu kita akan masuk ke hal-hal mungkin banyak kutipan demi kutipan. Kita berdoa dan kita tundukkan kepala kita. Bapa Sorgawi, terpujilah Tuhan, kami bersyukur di siang hari ini karena Engkau Tuhan boleh masih mengumandangkan suaramu, berbicara bagaimana kami Engkau kehendaki di zaman ini menerima meterai Allah, meterai Roh Kudus yang adalah Roh Kudus sendiri ditandai di dalam hidup kami sebagai the token orang-orang yang mengoleskan darah atau hidupnya Tuhan
oleh pembukaan ketujuh meterai yang adalah firman yang tak tertulis untuk menjelaskan, membuat pengertian yang jelas tentang hal-hal di dalam kitab, di dalam kitab sebelah dalam, yaitu firman yang tertulis itu, sehingga itu menghasilkan instruksi sehingga kami dapat menerima dan melakukan perkataan-perkataan Kristus di zaman ini, yaitu yang terdapat di dalam kitab Wahyu, bagaimana kami dikehendaki dibawa dari dunia ini, dikeluarkan dari dunia ini, dibawa kepada hadirat Allah. Seperti dulu Cornelius, Tuhan menerima tanda itu. Dan kami melihat apa yang didapati Kain, yaitu kutuk setelah dia menerima tanda binatang, yaitu tanda kutuk itu. Karena perbuatannya seperti binatang itu. Oh Tuhan, yaitu yang mencoba menawarkan idenya. Binatang itu menawarkan idenya kepada Hawa. Oh begitupun Kain mencoba membela diri dan tawar-menawar dengan Tuhan. Oh seharusnya dia mohon ampun dan bertobat dan meminta jalan-jalan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi karena dia tidak memiliki benih Allah, maka dia tidak memiliki potensi untuk bertobat dan memohon pengampunan daripada Tuhan. Sehingga dia ditandai dengan tanda binatang. Seperti ayahnya, seperti dari mana dia berasal. Itu pembunuh dan pembinasa. Maka dosa itu memang nyata di dalam dirinya. Maka dia mendapatkan dampak dari itu. Dan itu jelas apa yang dialaminya. Dan itu juga dapat dilihat di dalam kitab Wahyu. Menjadi buah. Bagaimana itu dulu benihnya di kitab Kejadian. Bagaimana itu dimulai. Orang-orang yang durhaka. Orang-orang yang menentang Allah. Orang-orang yang keluar dari hadirat Allah. Orang-orang yang dikutuk. Di sana benihnya. Maka buahnya ada dalam kitab Wahyu pasal 16. Seperti apa orang-orang mendapatkan tanda binatang. Seperti Kain yang memperoleh tanda binatang itu. Seperti di kitab Wahyu pasal 16, orang-orang yang akan memiliki tanda binatang. Apa yang akan mereka terima? Oh Tuhan. Dan